Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini InsyaAllah kita akan membahas tentang wisata religi ke kuburan-kuburan para wali. Apakah perkara ini dibolehkan ataukah tidak dibolehkan dalam syariat Islam? Kalau seandainya dibolehkan, apa dalilnya? Dan kalau seandainya tidak dibolehkan, apa pula dalilnya? Karena kita sering melihat ya travel perjalanan, ya apakah ke Palestina ataukah ke Turki ataukah mungkin ke Banda Aceh sendiri, tidak lepas dari ziarah-ziarah ke makam-makam para wali. Apa sebenarnya hukumnya? Kalau kita membaca sejarah, di tahun 600-an Hijriah ada seorang ulama yang bernama Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis buku tulisan-tulisan tentang haramnya seseorang melakukan perjalanan panjang, perjalanan safar untuk mendatangi kuburan. Ya, kembali saya ulangi, fokus pada kalimat safar. Ya, kita tidak membahas tentang hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur sudah selesai pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Tetapi yang sedang kita bahas sekarang ini perjalanan safar yang dilakukan oleh seseorang yang disengajakan untuk mendatangi makam para wali. Untuk berjalan dari Banda Aceh sengaja pergi ke makam yang ada di Surabaya sana, makam Wali Songo misalkan. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Nah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, beliau berfatwa tentang haramnya perjalanan ini. Karena fatwa beliau inilah akhirnya beliau dipenjara. Ya, masuk penjara, keluar penjara. Apa kesalahannya? Kesalahannya beliau berfatwa haramnya mendatangi kubur dalam keadaan safar khusus. Dan di antara ulama-ulama yang menulis bantahan kepada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim, di antaranya adalah Subki. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang tertulis dalam masalah ini. Di antara manasik hajj wal masyahid, ya, dan juga kitab Syifa'us Saqam fi Ziyaratil Khairil Anam, yang ternyata dari penukilan-penukilan hadis-hadis tersebut, ya, di dalam kitab tersebut banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu. Dan lagi-lagi saya katakan, bukan saya yang mengatakan palsu, tetapi para ulama. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Abdul Hadi rahimahullah yang hidup pada tahun sekitar 600-an Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab dengan judul As-Sarimul Munki fi Raddil ala Subki. Ya, sebuah kitab dengan judul As-Sarimul Munki yang isinya adalah bantahan kepada Subki yang dia
ya Subki membolehkan ziarah kepada makam-makam para wali dengan jarak safar. Dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab tersebut. Iya. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, lam yakun fil usuril fadilah masyahidun 'alal qubur wa innama dhahara dhalika wa kathara fi dawlati Bani Bawai lamma dhaharatul qaramitah bi ardil masyriq wal maghrib wa kana biha zanadiqah kuffar maqsuduhum tabdil dinal Islam wa qala aidan wa awal man wudhi'a hadhil ahadith fi safar li ziyarati masyayikh allati alal qubur ahlul bidah min ar-rafidah wa nahwihim. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan dalam fatwa beliau di jilid yang ke-27 di halaman 191. Kata beliau, tidak pernah terjadi di qurun al-mufaddalah, di zamannya tabi'in, di zamannya tabi'ut tabi'in, dan juga di zaman sahabat Rasulullah SAW, kebiasaan orang-orang yang sengaja melakukan perjalanan safar untuk mendatangi kubur-kubur. Tidak pernah terjadi. Nah, kapan sejarahnya terjadinya ini? Wa inna ma dhuhira dzalik, dan mulai nampak, ya, dan banyak pada daulah Bani Bawai ketika muncul kelompok Al-Qaramitah. Kelompok Qaramitah adalah salah satu sekte dari Syiah Rafidah, ya, sekte batiniyah. Jadi amalan itu tidak perlu ada amalan-amalan yang bentuknya amaliyah, fisik. Jadi kalau sholat cukup kita ingat Allah, sudah sholat. Kalau haji nggak perlu kita berangkat ke Mekah, cukup dengan kita mendatangi para wali, mendatangi para syuyukh, sudah, itu sudah dianggap sebagai haji. Jadi mereka menghilangkan segala amalan-amalan jawarih yang itu semuanya kembali kepada hati. Ketika seorang sudah mengingat Allah, ya sudah, kamu sudah sholat. Jelas ya? Iya. Di negeri Masyriq dan Maghrib pada waktu itu. Dan kebanyakan mereka adalah zindiq dan kuffar. Dan maksud mereka ingin mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh beliau, orang yang pertama kali membuat hadis-hadis palsu tentang ziarah kepada tempat-tempat keramat atau kepada kubur-kubur adalah kalangan ahlul bidah dari Rafidah, dari Syiah Rafidah. Oleh karena itu tidak aneh, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, yang tersebar di tengah-tengah muslimin, bagaimana hulunya orang-orang Syiah ketika mereka mendatangi kuburan wali-wali mereka. Ya, mereka mendatangi kuburan-kuburan keramat mereka bukan dengan menaiki kendaraan dalam jarak safar, bukan pula dengan jalan kaki, tetapi mereka merangkak dengan badan mereka. Dia merangkak dengan badannya. Perjalanan jauh, perjalanan safar, sebagai bentuk pengagungan, ta'zim mereka kepada wali-wali mereka. Ini sifat ghulu, sifat melampaui batas, yang Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia saja tidak boleh seseorang berjalan di depan Rasul dalam keadaan apa? Menundukkan badannya, apalagi sampai merangkak. Ya, dan ini merupakan kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Ini kebiasaannya orang-orang kufar. Ya, diceritakan oleh seorang alim dari ulama Islam. Pada waktu itu dia bertemu dengan seorang raja, Raja Rum dan Persia. Dan orang-orang Rum dan Persia, orang-orang kafir ini, jangan ragu ya, bilang apa? Kafir. Perlu ragu nggak? Nggak perlu ragu. Yang mengatakan kafir Allah, yang mengatakan kafir Rasulullah SAW. Apa yang membuat kita ragu? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Isa bin Maryam dan Nabi Daud alaihissalam. Dan juga Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga dari kalangan musyrikin,
mereka berada dalam neraka selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an kita membaca ada surat Al-Kafirun. Kalau seandainya ini dibiarkan bergulir demikian, kita khawatir kalau kita baca ayat ayyuhal kafirun nanti suatu saat bisa apa? Bisa dihukum. Ya, kita khawatir nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang harus dihapus kalau ada penyebutan orang-orang kafir. Naudzubillah. Kalau seandainya yang berucap seperti ini orang kafir, ya wajar. Ini yang berkata orang diulamakan. Coba bayangin. Sadaqan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum a'immatul mudhillin. Sesuatu yang paling khawatirkan kepada kalian semuanya adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Ini paling dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Ya, sesuatu yang gak pernah terfikir oleh kita, gak pernah terbayang. Orang yang divonis oleh Allah kafir, orang yang divonis oleh Rasul kafir, gak boleh kita katakan kafir. Gimana coba? Ya, tetapi kita katakan mautinun, warga negara, sehingga tidak ada perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Yang ada semuanya adalah warga negara Indonesia. Orang yang menyembah sapi sama dengan orang menyembah Allah. Orang yang menyembah batu kayu sama dengan orang menyembah Allah. Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan orang yang memuliakan Rasul. Di mana otaknya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun?" kata Allah. Apakah kamu ingin menyamakan? Apakah kita ingin menyamakan antara orang-orang mujrim dengan orang-orang mukminin? Enggak sama. Malakum kaifa tahkumun? Gimana ente membuat sebuah hukum? Di mana akal-akal kalian semuanya? Nauzubillah. Demikianlah kesesatan. Hari ini dipertontonkan di tengah-tengah muslimin. Setiap hari kita melihat kegilaan. Setiap hari kita mendengar kedunguan. Wallahu a'lam apa yang akan terjadi 2 hari akan datang, seminggu akan datang, sebulan akan datang. Kegilaan apa lagi akan kita lihat? Disinilah saudara-saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala nas zamanun asabir fihim ala dinihi qalqabin ala jamrah. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang yang bersabar di atas agamanya seperti memegang bara api. Jadi ketika kita menukilkan firman Allah menyebutkan mereka itu orang kafir, salah kita sekarang. Coba bayangin. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin, banyak-banyak berdoa sama Allah. Kita berada di zaman fitan. Banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa matikan kita di atas Islam, bisa kita dimatikan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak ada yang bisa selamat dengan hal yang seperti ini. Enggak ada yang bisa selamat. Iya, dan juga yang memvonis mereka kafir itu manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang paling agung, manusia yang paling sopan, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling punya etika. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi wa la yasma ahadun minal yahud walan nasara." Demi jiwa yang tanganku berada di sisinya, tidaklah seorang Yahudi pun dan Nasrani mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku dan dia mati di atas kekafiran tersebut, illa annahum ashabil jahim, kecuali mereka penghuni neraka jahanam, kata Rasulullah. Jadi seakan-akan orang-orang seperti ini seakan-akan ya berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak mendatangkan sesuatu ketenangan kepada kami.
Engkau tidak mendatangkan sesuatu kesejukan kepada kami. Kenapa engkau beda-bedakan antara bangsa Indonesia ini, ada kafir atau tidak kafir? Seharusnya nggak perlu kalimat-kalimat kafir itu engkau sebutkan dalam Al-Quran. Kan seperti itu. Seakan-akan dia ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bijak sedikit dalam berdakwah, bijak dalam berdakwah, sopan dalam menyampaikan dakwah, jangan beda-bedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Kan seakan-akan begitu dia ingin mengajarkan kepada Rasul. Jadi nanti orang-orang seperti ini, kalau datang Dajjal di akhir zaman masuk ke negara Indonesia, Dajjal nggak boleh katakan Dajjal kafir, dia warga negara Indonesia. Ya udah, ente ikut saja Dajjal sana. Kan gimana kita mau cerita coba? Kalau orang-orang goblok, orang-orang dungu yang berbicara seperti ini wajar. Ini S3-nya di Mekah coba. Gimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan seseorang? Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia memilih untuk kepada jalan kesesatan, Allah semakin sesatkan dia. Nuwallihi ma tawalla, dan kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Subhanallah. Inilah yang perlu untuk kita jaga. Tidak ada sesuatu yang paling berharga, yang paling penting untuk kita jaga lebih daripada kita menjaga iman kita, menjaga keislaman yang ada pada diri kita hari ini. Iya. Baik. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kata beliau rahimahullah, ya, atau kita masuk kepada inti permasalahan karena kita tidak punya banyak waktu. Kita akan menukilkan tentang perbedaan pendapat para ulama, ya, akan wisata religi dalam jarak safar kepada makam para wali. Kita sebutkan pendapat-pendapat para ulama. Jangan dipikir nanti kita menyembunyikan ilmu. Iya. Di sini terjadi dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang pertama, dhahaba ta'ifatun minal mutaakhirin minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabila ila jawazi safar li ziyaratil qubur, bal dzukira ta'ifatun minhum anna safar li ajli dzalik qurbatun mustahabbatun. Iya. Pertama, telah pendapat sebagian ulama dari kalangan mutaakhirin, ulama-ulama yang datang belakangan dari kalangan Hanafiyah, dan juga dari pendapat Al-Malikiyah, dan juga pendapat Syafi'iyah, dan juga pendapat Hanabilah. Mereka mengatakan bolehnya seseorang melakukan perjalanan safar untuk ziarah kepada kuburan. Bahkan disebutkan dari sebagian mereka, safar untuk mendatangi kuburan itu perkara yang disunnahkan. Perkara yang disunnahkan. Pendapat siapa ini? Mutaakhirin, ya, kalangan ulama yang datang terakhir dari kalangan madhab Syafi'iyah, dari madhab Malikiyah, dari madhab Hanafiyah, dan juga dari madhab Hanabilah. Dan Anda tidak boleh mengatakan ini ijma' dalam 4 madhab. Tetapi bahasanya apa? Dari ulama-ulama yang intima kepada madhab ini, dari ulama mutaakhirinnya, bukan ulama mutaqaddiminnya. Ya, dari orang yang bermadhab Syafi'iyah, orang yang bermadhab Malikiyah, dan bermadhab Hanabilah, dan bermadhab Hanafiyah. Mereka mengatakan sunnah melakukan perjalanan safar untuk mendatangi kuburan. Iya, al-ibrah laisa mimman qad, al-ibrah, ya, al-ibrah itu bukan dilihat siapa yang berucap, tapi yang ibrah apa pegangan dan dalil dalam sebuah masalah. Iya. Yang pertama dalil mereka, istadala ashabu hadal qaul bi adilatin fadl ziyaratul kubur. Mereka berdalilkan hadis-hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan ziarah kubur. Iya, misalnya Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazura'an. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka datangilah sekarang. Iya, dan juga Rasulullah mengatakan zurul kubur fa inna ziyarakul kubur yudzakkirukumul maut
datangilah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian, akan mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Nah, hadis-hadis yang sahih ini dijadikan oleh mereka ya ini ziarah yang mutlak. Apakah ziarah yang itu bentuknya safar ataukah ziarah yang itu bentuknya bukan safar? Jelas ya? Saya ulangi kembali, mereka memahami hadis-hadis tentang kemuliaan ziarah kubur itu dibawa kepada safar dan kepada bukan safar. Iya. Maka kita menjawab pendalilan ini. Bi anna hunaka farqan baina mas'alati ziyaratil qubur wa mas'alati safar min ajli ziyarah. Ya, di sana ada perbedaan di antara ziarah kubur yang itu bukan safar dengan ziarah kubur yang mereka melakukan dengan jarak safar. Ada perbedaan di sini. Fahadil masalatin ukhra. Fahadhi mas'alatul ukhra. Adapun sengaja berziarah kubur dalam jarak safar, ini masalah yang lainnya. Kenapa? Li'anna safara li'ajli ziarah ibadatun zaidah. Dikarenakan seseorang melakukan perjalanan safar sengaja untuk menziarah kubur, ini ada ibadah tambahan. Ada ibadah tambahan. Wa hadhil adillah allati fi fadl ziyarah la tadullu 'alaiha. Adapun hadis-hadis yang datang kepada kita dari keutamaan ziarah kubur tidak sama sekali menunjukkan di situ apa? Sengaja untuk melakukan perjalanan safar. Ya, walaysa fiha al-amru fi safar ilal kubur, dan juga tidak ada penyebutan perintah untuk kita melakukan perjalanan safar. Bal qad jaa fi syariah ma yadullu ala nahi ma'anis safar li ajli ziyaratil kubur. Bahkan justru kita mendapatkan datang hadis-hadis yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita melakukan perjalanan safar mendatangi kuburan. Nah, ini akan kita baca nanti hadis-hadisnya. Hadis-hadis tentang larangan Nabi SAW melakukan perjalanan jauh untuk mendatangi kuburan, kita akan bacakan hadis-hadisnya. Iya, ini dalil pertama mereka. Dalil yang kedua, istadalu bi hadis Ibnu Umar. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba raqiban wa mashiyan wa zada fadurwa fayusalli fi rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Masjid Quba dalam keadaan beliau berkendaraan dan juga dalam keadaan beliau berjalan kaki. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di Masjid Quba tersebut. Ya, ini dalil yang dijadikan oleh mereka bolehnya seseorang mendatangi kuburan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mendatangi Masjid Quba. Coba bayangin. Ya, Rasulullah datang Masjid Quba dibawa kepada kuburan. Gimana coba? Iya, nanti akan kita sebutkan jawabannya. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, beliau mengatakan jawaz ziyaratul mawadi al-fadilah min al-masajid wa ghairiha kal qubur wal masyahid wa adam hasr dzalika al-masjid thalatha. Ya, la'alla wajdilalah minhu. Ya, Ibnu Qudamah menyebutkan perkara tersebut dalam kitab beliau dan membolehkan ziarah kepada tempat-tempat yang mulia selain dari masjid ataukah selain dari masjid ataukah selain dari masjid seperti kuburan atau tempat-tempat yang lainnya, dan itu tidak dibatasi dengan hanya 3 masjid saja. Masjid Baitul Maqdis, Masjid Nabawi, dan juga apa? Masjid Haram Mekah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW datangi Masjid Quba. Jelas ya? Jadi untuk seseorang melakukan perjalanan safar tidak hanya dikhususkan kepada 3 masjid ini saja. Apa dalilnya? Rasulullah mendatangi Masjid Quba. Iya, apa lafaz hadisnya? La yashaddur rihal illa fi thalathatil masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan yang panjang yang dia khususkan kecuali boleh dia mendatangi 3 masjid saja. Dan sementara di sini Rasulullah mendatangi Masjid Quba. Iya, ini pendalilan mereka. Maka kita jawab, pertama, ziarahnya Nabi SAW ke Masjid Quba itu bukan jarak safar.
Antara rumah beliau dengan Kuba itu hanya beberapa kilometer. Kalau kita naik mobil itu cuma 10 menit. Iya. Kalau kita naik taksi bayarnya cuma pulang pergi dari Masjid Nabawi ke Kuba cuma 20 real. Lagi mana ente membawa hadis ini? Bolehnya ziarah kubur ente berjalan dari Banda Aceh ke Surabaya. Berapa jam mas perjalanannya? Berapa kilo? Ini pertama. Ya, jarak yang dilakukan oleh Nabi, jarak yang ditempuh oleh Nabi SAW itu bukan jarak safar. Wa Quba muniyun anhu fi safar ilai bi ittifaqil ummah. Tapi kalau seandainya seseorang mendatangi Masjid Kuba yang dia khususkan berjalan dari Banda Aceh, saya khususkan Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi, saya datang ke Madinah, maka ini perkara yang terlarang dengan ittifaq seluruh para ulama Islam. Mafhum? Tetapi kita ziarah, kita sengaja berangkat dari Banda Aceh menuju ke Madinah untuk mendatangi Masjid Nabi SAW. Sampai ke Madinah, kita sudah mukim di sana dalam beberapa hari, kemudian kita mendatangi Masjid Kuba. Beda kan? Beda ketika kita sengaja berangkat dari Banda Aceh tujuannya Masjid Kuba. Ini nggak boleh, karena bertentangan dengan hadis yang datang dari Nabi. Tetapi tujuan kita adalah Masjid Nabawi, sampai ke Madinah kita datang Masjid Kuba. Karena Rasulullah SAW beliau mendatangi Masjid Kuba. Iya. Lakin law safara ila Masjid An-Nabawi thumma dhahaba minhu ila Quba fa hadha mustahab. Ya, seseorang yang dia berniat khusus untuk mendatangi Masjid Nabawi, kemudian setelahnya dia mendatangi Kuba, maka ini disunahkan. Iya, sebagaimana kemudian setelah dia datang Masjid Nabawi, dia ziarah ke Baqi, dia ziarah ke makam syuhada Uhud, dia mendatangi makam Nabi SAW. Ini perkara yang dibolehkan. Tapi kalau sengaja berjalan dari sini ke tempat tersebut tidak dibolehkan. Ini ittifaq para ulama Islam. Iya. Kemudian ini dalil yang kedua. Jelas ya? Jadi dalil mereka bukan pada tempatnya, bukan kata saya ya. Ini kata mu'alliful kitab. Iya. Dalil yang ketiga, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis dan athar-athar yang itu menunjukkan ala istihbabus safar li ajli ziyaratul kubur. Disunahkan untuk kita mendatangi kubur dalam jarak safar. Wa akthar ma dzakaru min al ahadits ya fi ziyaratul kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam fa min dzalik. Dan kebanyakan hadis-hadis yang mereka sebutkan adalah ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja dalil yang mereka gunakan? Perhatikan baik-baik. Hadis yang dijadikan oleh mereka, bolehnya kita mendatangi makam-makam para wali dengan jarak safar. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga disebutkan oleh Uqaili dalam kitab Du'afaul Kabir. Disebutkan dalam hadis tersebut, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang seseorang mendatangi kuburanku, maka wajib bagi dia mendapatkan syafaat dariku. Dan Al-Imam Abdul Hadi rahimahullah dalam kitab Sharimul Mumki menyebutkan, wa hadza wa amsal hadits dzakaruha wa huwa ma hadzal hadits ghairu sahih la thabit. Hadits ini tidak sahih, bal haditsun munkar inda a'immatu hadzal sya'n. Bahkan hadis inilah hadis yang mungkar, ya, dari pandangan ulama hadis, dan bisa dibaca kitab Talkhisul Habir miliknya Al-Hafidz Ibnu Hajar di jilid yang kedua di halaman 266, dan juga bisa dibaca kitab Maqasidul Hasanah di jilid yang di halaman 483, dan juga bisa dibaca kitab Kashful Haqafa dalam jilid kedua di halaman 382, dan bisa dibaca kitab Asna Al-Matalib di halaman 334 yang mereka menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Iya, barang siapa yang mendatangi kuburanku, kata Rasulullah, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaat. Nah, kalau seandainya hadis ini sahih, maka nanti akan kita baca. Apakah menunjukkan bolehnya kita mendatangi makam para wali dengan jarak safar? Iya, nanti akan disebutkan oleh Syekh. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, man ja'ani zairan la ya'lam law haja ila ziyarati kana haqqan alayya an akuna syafi'an lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang seseorang mendatangiku dalam keadaan dia menziarahiku dan tidak diketahui hajatnya kecuali hanya menziarahku saja,
maka wajib bagi dia untukku akan memberikan syafaat baginya di yaumul qiyamah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Kitabul Kabir dari hadis Ibnu Umar. Ya, dan juga disebutkan di dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Ya, dan kata Al-Haythami, ini ulama yang sangat dimuliakan dari kalangan Syafi'iyah. Kata beliau, fi Maslamah bin Salim wa dhaif. Dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Maslamah bin Salim dan dia adalah dhaiful hadis. Dan demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahdhib di halaman 529. Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kalangan ulama Syafi'iyah dalam kitab Taqrib menghukumi bahwasannya ya rawi dalam hadis tersebut dia lemah. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, haditsun dhaif al-isnad munkarul matan. Hadisnya itu sahih dari sisi sanadnya dan munkar dari sisi matannya. Jelas ya? Nah, kemudian hadis yang ketiga yang mereka jadikan sebagai sandaran, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang seseorang berhaji dan kemudian dia menziarahi kuburanku setelah wafatnya aku, maka seakan-akan dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Dan juga datang hadis, man hajjal bait, barang siapa yang seorang pergi ke haji walam yazuruni, dan dia tidak mendatangi kuburanku, maka dia telah berbuat jelek kepadaku. Iya, kata Syekh rahimahullah, wa ghairuha minal ahadits allati dzakaruha fi hadzal bab wa qalu innaha bid'ah asyara haditsan. Kata Syekh, hadis-hadis yang semisal dengan ini ada kurang lebih 19 hadis. Ya, maka kita jawab hadis tersebut bi anna dhaifan wa hiya. Hadisnya adalah hadis yang lemah, bahkan hadisnya sebagiannya adalah hadis yang palsu. Bisa difahami? Hadisnya hadis yang lemah, bahkan sebagiannya hadis yang palsu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, wa kullu haditsin yurwa fi ziyarati kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum dhaifun bal huwa mawdu'un. Semua hadis-hadis yang datang tentang ziarah khusus kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah lemah, bahkan hadisnya adalah hadis yang palsu. Bisa difahami? Dan saya ulangi kembali, bukan maksudnya kita tidak boleh mendatangi kuburan Nabi. Kuburan Nabi kita datangi sebagai pengikutan kita mendatangi Masjid Nabawi. Ketika kita datang kepada Masjid Nabawi, berjalan dari Aceh, kemudian dari pengikutan kita sudah sampai di sana, kita datangi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya hadis ini sahih, maka ini pembahasannya panjang, insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang ya, karena waktu Isya mungkin sekitar berapa menit lagi? 5 menit lagi. Taib. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk menjawab pertanyaan di sini. Bagaimana tanggapannya dengan fenomena Ustadz Gaul yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial? Masya Allah ya. Dari satu sisi kita diperhadapkan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Dari satu sisi kita diperhadapkan oleh para ustadz-ustadz gaul yang ingin mengubah fungsi masjid agar kelihatan gaul dan keren. Dan sebenarnya apa yang datang dari beliau ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepadanya, karena memang asal dalam dia beragama itu sudah keliru. Dalam satu potongan video dia berkata, madhabnya saya, jalannya saya, yang paling penting adalah kerennya. Itu kata dia. Yang paling penting apa? Kerennya. Adapun masalah fungsional, masalah benar ataukah salah, itu adalah masalah kesekian kalinya. Ini manhajnya dia. Ini dia umumkan, ya. Kira-kira perlu nggak kita bertabayun? Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang share. Manhajnya saya, metode saya, thoriqah saya, yang paling penting adalah kerennya. Masalah fungsional, benar atau salah, itu masalah kesekian kalinya.
Ya, jadi kalau dia punya metode beragama seperti ini, ya wajar. Nanti di masjid, kayak di masjid kita Oman ini, di sebelah kanan nanti ada tempat orang-orang break dance. Ya, nanti di sebelah pojok sana nanti ada seperti nuansa live musik. Namanya live musik gimana? Kan ada lampu disco putar-putar seperti itu kan? Kan nuansa musik namanya. Ya, kenapa orang seperti ini ya begitu berani berbicara hal-hal yang seperti ini? Pertama, dia itu tidak merasa cukup apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Nggak merasa cukup. Kalau seandainya dia merasa cukup apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan keluar dari kalimat-kalimat dia seperti ini. Yang kedua, dia ini takalluf, membebani diri agar bagaimana orang-orang itu bisa berhijrah dengan kaidah yang dia punya. Dia maksa diri agar bagaimana audien itu senang, maka kita siapkan apa yang disenangi oleh orang. Ini namanya takalluf, ini namanya membebani diri. Para nabi dan rasul berkata, "Wa ma ana minal mutakallifin." Saya bukan termasuk daripada orang yang membebani diri. Kita dalam berdakwah itu cukup fasda bima tu'mar. Jalani oleh engkau apa yang Allah perintahkan. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita berdakwah begini, begini dan begini, diterima alhamdulillah, tidak diterima toh orang yang lebih soleh, yang lebih baik daripada kita dalam berdakwah, bahkan berdakwah 900 tahun lebih, anaknya sendiri tidak bisa mengikutinya. Apakah kemudian dakwahnya itu salah? Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku mengajak mereka siang dan malam, dan tidaklah aku menyeru mereka kecuali mereka semakin jauh dariku. Ini Nabi Nuh. Jadi seakan-akan ya Nabi Nuh itu nggak kenal dia. Mungkin kalau Nabi Nuh kenal metode dakwah yang dia bawa, mungkin anak Nabi Nuh bisa masuk Islam. Mungkin Nabi Nuh kurang, cara gaulnya kurang dulu, nggak menggunakan metode-metode kekinian di zaman itu tentunya. Makanya ada yang masuk Islam. Coba Nabi Nuh buat hal-hal yang membuat senang anak muda, pasti anaknya masuk Islam. Kan begitu. Bisa difahami oleh Allah. Jadi begitu juga Rasulullah. Rasulullah nggak menggunakan metode-metode yang keren, yang gaul supaya pamannya bisa masuk Islam. Nggak digunakan oleh Nabi. Makanya ya dia buat metode tadi karena nggak merasa cukup atau merasa pinter dibandingkan Nabi SAW. Bisa difahami? Allah nggak bertanya kepada kita kenapa orang di sini nggak beriman sama Allah. Allah bertanya kepada kita nanti bagaimana cara kamu mengajak manusia kepada dakwah. Apakah dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Bisa difahami oleh ikhwan. Dan bersamaan walhamdulillah kita di Masjid Oman nggak ada di sini tempat dance, break dance lah namanya, apalah sulit bahasanya difahami karena kita orang kampung nggak ngerti bahasa-bahasanya. Walhamdulillah yang hadir di masjid ini hari ini banyak anak muda atau bukan banyak orang tua? Banyak anak muda atau enggak? Mana anak muda? Coba tunjuk tangan anak muda. Anak muda itu 17 tahun sampai 33 tahun itu anak muda. Iya, lebih banyak anak muda. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Yang hadir di pengajian kita juga bukan 1-2 orang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka untuk bisa mengenal sunnah dengan cara sunnah tanpa ada gaul-gaulan. Ya, tanpa ada gaul-gaulan. Bisa difahami ya? Jadi karena keterbatasan waktu, banyak hal yang ingin kita sampaikan. Cuma ingin saya pertegaskan kembali, dia ini memang punya metode sendiri dalam berdakwah. Apa metodenya? Yang paling penting buat saya adalah kerennya. Adapun fungsional, benar dan salah itu ke nomor sekian kalinya. Jadi nggak pernah akan bisa nyambung dengan kita. Kalau kita dalam berdakwah yang paling pentingnya sesuai dengan Al-Quran ataukah Sunnah. Itu pertamanya. Nah, kul hadi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini prinsip dakwah kita. Allah mengatakan kul hadi sabili, katakanlah ya Muhammad sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah di jalan yang satu ini. Dan orang yang mengikutiku
berdakwah juga sama seperti dakwahku di atas basirah. Ya, dan aku termasuk daripada orang-orang yang muslimin. Ini prinsip dakwah kita. Jadi kalau prinsip dakwah dia gaul. Nah, ketika prinsip dakwah yang kita jalankan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada gaul-gaulnya yang nggak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya alhamdulillah bukan gaulnya Al-Quran dan Sunnahnya. Tapi kalau gaul-gaulnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mohon maaf mas, Al-Quran dan Sunnah lebih kami cintai, karena Allah akan bertanya kepada kita nanti di yaumul qiyamah, madza ajabtum al-mursalin, apa yang telah kamu jawab dari seruan para rasul. Allah nggak bertanya ente dulu gaul-gaul nggak di dunia, nggak ada. Allah tanya kepada kita yang seperti itu. Bisa difahami ya ikhwan? Jelas? Sudah ada? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari segala pintu-pintu yang mengarah kepada naudzubillah, ya, zaman fitan. Banyak-banyak berdoa sama Allah, banyak-banyak belajar untuk ilmu agama, dengannya insya Allah akan memudahkan Allah akan menyelamatkan kita. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.